Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Internet of Things dari kelas bisnis digital 2024A akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan sistem itu yang akan kami rancang, yaitu sistem pendeteksi kebakaran dan peringatan dini berbasis ESP32. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimana saya sendiri, Mega Sonya Hatini dengan NIM 073. Saya Nurlalita Zerlina dengan NIM 031. Saya Naila Azahra dengan NIM 072. Saya Ahmad Faiz dengan NIM 125. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dirancangnya sistem ini. Seperti yang kita tahu, di perkantoran, gedung, dan industri, kebakaran adalah ancaman besar. Kerugiannya bisa beraset, gangguan operasional, bahkan nyawa. Namun, banyak tempat masih mengandalkan deteksi manual atau tidak punya sistem peringatan dini. Akibatnya, api sering baru diketahui saat sudah membesar, sehingga penanganannya pun terlambat. Karena masalah tersebut, kami hadirkan solusi berbasis IoT yang bekerja sama secara otomatis dan real time. Sistem ini menggunakan sensor asap dan juga suhu yang terhubung ke ESP32. Jika terdeteksi kondisi berbahaya, sistem akan membunyikan alarm dan menyalakan LED, membuka katup darurat otomatis, mengirimkan notifikasi langsung ke ponsel pengguna melalui Telegram, serta menampilkan data di dashboard web yang bisa dipantau dari mana saja. Dengan sistem ini, perusahaan mendapatkan kecepatan respon dan efisiensi operasional tanpa perlu petugas yang harus berjaga di sana. Risiko kerugian materi dan reputasi juga bisa ditekan, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan meningkat. Karena inilah kami menawarkan nilai baru, yaitu keselamatan aset yang terukur dan juga terintegrasi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang wireframe dan juga arsitektur oleh rekan saya. Baik, terima kasih waktunya. Izinkan saya menyampaikan terkait arsitektur sistem. Di sini kami membuat sistem pendeteksi kebakaran berbasis IoT menggunakan ESP32. Sistem yang kami rancang ini sebagai solusi monitoring keamanan, khususnya untuk mendeteksi potensi kebakaran secara dini dengan memanfaatkan dua parameter, yaitu parameter suhu dan kadar asap di lingkungan. Kedua parameter ini dipilih karena secara umum kebakaran selalu diawali dengan peningkatan suhu dan munculnya asap. Alur kerjanya sistem dimulai dari sensor. Ada sensor DHT22 digunakan untuk membaca suhu lingkungan dalam satuan derajat Celcius. Sedangkan sensor gas digunakan untuk membaca kadar asap dalam bentuk nilai analog. Kedua data ini kemudian dikirim ke ESP32 sebagai microcontroller utama untuk diproses lebih lanjut. ESP32 di sini tidak hanya berfungsi sebagai pengolah data, tetapi juga sebagai penghubung ke internet melalui Wi-Fi. Setelah data diproses dan kondisi ditentukan, ESP32 akan mengirimkan notifikasi ke pengguna melalui Telegram. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya bekerja secara lokal, tapi juga dapat dipantau dari jarak jauh, yang merupakan inti dari konsep Internet of Things. Lalu jika dijelaskan secara alur, sistem bekerja dari sensor menuju ESP32. Kemudian melalui jaringan Wi-Fi, data dikirim ke server Telegram dan akhirnya diterima oleh pengguna dalam bentuk notifikasi di smartphone. Dengan arsitektur seperti ini, pengguna tidak perlu berada di lokasi untuk mengetahui kondisi lingkungan. Lalu untuk komponen yang digunakan, di sini kami menggunakan ESP32 sebagai pusat kontrol, lalu ada sensor DHT22 untuk suhu, sensor gas untuk mendeteksi asap, lalu ada LED kami gunakan sebagai indikator visual, ada buzzer sebagai alarm suara, serta servo yang kami gunakan untuk simulasi mekanisme otomatis seperti
membuka ventilasi atau membuka pintu ketika terjadi kondisi bahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan alur program yang akan kami gunakan. Pada bagian awal program, kami akan mengimpor beberapa library seperti Machine untuk mengakses PIN pada ESP32, DHT untuk membaca sensor suhu, Network untuk koneksi Wi-Fi, serta uRequest untuk melakukan komunikasi HTTP ke Telegram API. Kemudian ESP32 dihubungkan ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID Walkway. Proses ini dilakukan dengan perintah connect dan sistem akan menunggu sampai benar-benar terhubung sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini penting dikarenakan tanpa koneksi internet, sistem tidak akan mengirim notifikasi. Setelah Wi-Fi terhubung, kami melakukan konfigurasi Telegram bot dengan memasukkan bot token dan chat ID. Bot token berfungsi sebagai identitas bot, sedangkan chat ID digunakan untuk menentukan kemana pesan akan dikirim. Selanjutnya terdapat fungsi kirim Telegram. Fungsi di sini cukup penting karena menjadi jembatan antara ESP32 dan Telegram. Di dalam fungsi ini, pesan yang akan dikirim terlebih dahulu diproses dengan mengganti spasi menjadi %20 dan new line menjadi %0A. Hal ini dilakukan untuk kita menggunakan metode HTTP GET sehingga format URL harus aman dan tidak mengandung karakter khusus yang bisa menyebabkan error. Setelah itu, URL dibentuk dengan format API Telegram, dikirim menggunakan uRequest.get, sehingga berhasil, maka Telegram akan mengambilkan respons berupa status sukses. Selanjutnya, dilakukan inisialisasi seluruh komponen yaitu LED, buzzer, sensor DHT22, sensor asap melalui ADC, serta servo menggunakan PWM. Untuk servo sendiri, kami membuat fungsi khusus yaitu set_servo_angel yang mengubah sudut menjadi nilai duty cycle. Ini penting karena servo bekerja berdasarkan sinyal PWM bukan langsung sudut. Selanjutnya masuk ke bagian utama program yaitu loop. Di dalam loop ini, sistem akan terus membaca data dari sensor setiap 2 detik. Data suhu dibaca menggunakan fungsi temperatur dari DHT22, sedangkan data asap dibaca menggunakan fungsi read dari ADC. Setelah data diperoleh, sistem masuk ke bagian logika utama. Di sini kami membagi kondisi menjadi 3, yaitu aman, waspada, dan bahaya. Kondisi aman terjadi ketika suhu dan asap berada di bawah threshold yang telah ditentukan. Pada kondisi ini, semua output dimatikan, termasuk LED, buzzer, dan servo. Selanjutnya, kondisi waspada terjadi ketika salah satu parameter meningkat, baik suhu maupun asap. Pada kondisi ini, buzzer akan bunyi sebagai peringatan awal. Namun, LED masih mati dan servo belum bergerak. Hal ini bertujuan sebagai early warning. Sedangkan kondisi bahaya terjadi ketika 2 parameter, yaitu suhu dan asap, berada di atas batas yang ditentukan. Pada kondisi ini, LED akan menyala, buzzer aktif terus, dan servo akan membuka sebagian simulasi respon terhadap kebakaran. Bagian yang cukup penting dalam sistem ini adalah mekanisme pengiriman notifikasi. Kami menggunakan variabel last_status untuk menyimpan kondisi sebelumnya. Kemudian dilakukan pengecekan apakah status saat ini berbeda dengan status sebelumnya. Jika berbeda, maka sistem akan mengirim notifikasi ke Telegram. Pendekatan ini disebut event-based notification, di mana notifikasi hanya dikirim saat terjadi perubahan kondisi. Keunggulannya adalah menghindari spam dan membuat sistem lebih efisien. Selanjutnya, kami akan menunjukkan demonstrasi dari sistem ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi dari sistem yang telah kami buat. Pada tahap awal, kita bisa melihat nilai suhu dan asap yang terbaca secara real time pada serial monitor. Nah, saat ini kondisi masih normal dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius dan nilai asap di 3.628, yaitu yang masuk di dalam waspada, di dalam status waspada. Dalam kondisi ini,
ditandai dengan LED yang masih mati, buzzer tidak berbunyi, dan servo yang berada dalam posisi tertutup. Selain itu, notifikasi di Telegram juga sama, yaitu dengan status waspada suhu 24 derajat dan asap yang 3628, sama seperti yang ada di layar. Selanjutnya, kami akan mensimulasikan kondisi peningkatan asap. Di sini kami akan menaikkan sensor asap hingga melewati 27.542 ppm. Kita akan lihat untuk temperaturnya kita naikkan. Nah, maka terjadi perubahan status, yaitu ke dalam status bahaya. Ketika suhu dinaikkan hingga melewati batas bahaya dan dikombinasikan dengan nilai asap yang tinggi, sistem akan masuk ke kondisi bahaya. Pada kondisi ini, LED akan menyala, buzzer akan aktif secara terus-menerus, dan servo akan membuka sebagai simulasi respon terhadap kebakaran. Pada saat yang sama, sistem juga akan mengirimkan notifikasi ke Telegram dengan status bahaya. Ini merupakan fitur penting karena pengguna dapat segera mengetahui adanya potensi kebakaran tanpa harus berada di lokasi. Selanjutnya, kami akan coba menurunkan kembali nilai suhu dan asap untuk melihat apakah sistem dapat kembali ke kondisi normal. Telah terlihat bahwa sistem menunjukkan adanya penurunan status, yaitu ke status waspada. Coba kita akan turunkan lagi untuk temperaturnya. Untuk temperaturnya sudah saya turunkan ke 14 derajat Celcius yang sudah berubah lagi menjadi ke status aman. Ketika dua parameter kembali di bawah threshold, sistem akan kembali ke kondisi aman. LED dan buzzer akan mati, servo kembali ke posisi semula, dan sistem mengirimkan notifikasi bahwa kondisi sudah aman. Yang perlu diperhatikan di sini adalah notifikasi tidak dikirim secara terus-menerus, melainkan hanya terjadi ketika terjadinya perubahan status. Kalau statusnya masih dalam status aman, maka tidak akan ada notifikasi yang muncul di Telegram kita. Seperti itu. Dari demonstrasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem mampu membaca data secara real time, mendeteksi perubahan kondisi, serta memberikan respon baik secara lokal melalui akuator maupun secara jarak jauh melalui notifikasi Telegram. Sekian demonstrasi dari saya kembalikan kepada Sonya. Baik, cukup sekian presentasi dan juga demonstrasi sistem yang kami rancang. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.